وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Itu di zaman beliau. Bagaimana di zaman kita? Tentunya lebih sulit lagi. Kenapa kok sulit di zamannya Al-Hafidz Ibnu Shalah itu di abad ke-6 Hijriyah dan memasuki abad ke-7 Hijriyah itu? Kata beliau melanjutkan, li'annahu ma min isnadin min dzalika. Tidak ada suatu isnad pun dari riwayat-riwayat tersebut yang didapati di dalam kitab juz'un itu tadi, juz'un di dalam lembaran-lembaran catatan para hufadz ahli hadis itu. Illa wa tajidu fi rijalihi man i'tamada fi riwayatihi ala ma fi kitabihi ariyan amma yashtaritu fi sahihi min al-hifdzi wad-dhabt wal-itqan. Ini bulat-bulat anunya nih, antum yang mungkin pernah belajar nahwu. Ini mana mubtada, mana khobar, mana ininya kan kayaknya kebalik-balik ini. Ini panjang penjelasan beliau. Tidaklah antum lihat di dalam sanad-sanad periwayatan hadis yang tadi terdapat sanad sahih tadi di lembaran-lembaran catatan kitab-kitab juz'un itu tadi, kecuali nanti di dalam riwayat tersebut maksimal perawi hadis yang membawakan sanad sahih tersebut, perawi-perawi tersebut hanya bergantung bersandarkan pada catatan pribadinya dia. Ariyan amma yashtaritu fis sahih minal hifdzi wad-dhabt wal itqan, dengan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya untuk melihat bahwasanya ini orang yang dicatatkan namanya di dalam lembaran tersebut apakah memang hafidh, apakah orang tersebut itu mengoreksikan catatannya kepada gurunya atau tidak. Ini nggak sampai ke sana penelitiannya ini. Sementara para hufadz dahulu seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika menghukumi suatu hadis itu sahih, ketika suatu hadis itu disandarkan periwayatannya dengan catatan, beliau periksa langsung kepada orang yang memiliki catatan, benar nggak ini catatan Anda? Catatan Anda ini Anda koreksikan lagi kepada guru Anda kah atau tidak? Jadi para ulama dahulu itu dalam menentukan hukum kesahihan hadis sampai seperti itu. Nah, di zamannya Al-Hafidz Ibnu Shalah, ketika sudah ada catatan, ya udah catatan itu aja diambil gitu. Tetapi memeriksakannya lagi kepada gurunya, benarkah enggak, ini jarang didapati ketelitiannya sampai pada tahap yang demikian. Oleh karena itu ketika didapati di dalam rangkaian sanad tersebut nanti ada perawi yang dia itu longgar dalam mengoreksi catatan-catatan hadisnya, belum bisa kita tentukan dan kita pastikan bahwasanya suatu hadis itu sahih sebagaimana penilaian sahihnya para ulama mutaqaddimin. Maka kesimpulan akhirnya bagi Al-Hafidz Ibnu Shalah dalam perkara ini apa? Fa'alal amru idzan fi ma'rifatis sahihi wal hasan ila al-i'timadi ala ma nassa alaihi a'immatul hadithi fi tasannifihim al-mu'tamadah al-masyhurah. Maka dalam hal ini kita masih memerlukan untuk merujuk kembali dalam hal penilaian kesahihan hadis dan hasannya suatu hadis kepada apa yang telah menjadi sandaran bagi para ulama-ulama hadis yang terdahulu yang telah mereka tegaskan, di mana alaihi a'immatul hadis yang sudah ditegaskan oleh para ulama imam ahli hadis
di dalam kitab-kitab tasnif mereka. Tasnif itu kan kitab-kitab susunan mereka yang lebih diakui dan lebih masyhur daripada catatan-catatan yang didapati ini tadi ya. Intinya di sini Al-Hafidz Ibnu Shalih rahimahullah sedang memberikan pandangan beliau terhadap hadis yang didapati dari catatan yang asing gitu loh. Bukan di dalam kitab yang masyhur. Adapun di dalam kitab yang masyhur gitu, kalau ada penilaian dari ulama yang dahulu ya sudah ini diambil. Atau kalau kita dapatkan hadis di dalam kitab yang masyhur tetapi belum ada penilaian yang tegas dari para ulama hadis terdahulu, kita bisa melacak kesamaan hadis tersebut. Kesamaan dari sisi redaksinya, ada kesamaan, kemiripan atau pertentangan dengan redaksi yang lainnya atau tidak. Nah, ini bisa dilacak. Adapun yang dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Shalih tadi, jangan terburu-buru untuk menghukuminya sahih itu. Kalau memang hadisnya ini berbeda, nggak pernah didapati di dalam Sahih Bukhari, nggak pernah didapati dalam Sahih Muslim dan kitab sunan yang 4 yang lainnya, jangan dihukumi sahih terlebih dahulu, meskipun di dalam catatan tersebut terdapat rangkaian perawi-perawi yang thiqah. Karena orang yang menyalin catatan sanad hadis yang sahih ini belum tentu dia mengoreksikan catatan itu kepada gurunya. Nah, jadi beliau melanjutkan allati yu'manu fiha li syuhratiha min at-taghyir wa at-tahrif. Yang mana kitab-kitab musannafah, kitab-kitab hadis yang menyusun dan menertibkan hadis-hadis Nabi yang sudah masyhur itu, yang sudah diakui, lebih aman gitu. Yu'manu fiha, tenang hati ini, lebih tenang untuk mendapati bahwasanya hadis tersebut sahih. Li syuhratiha, karena sudah masyhur, sudah diakui di dunia Islam. Minat taghyir wa tahrif, dari kemungkinan terjadinya perubahan dan penggantian oleh orang yang menyalinnya gitu. Jadi Sahih Bukhari ini misal ya, Sahih Bukhari ketika Imam Bukhari meriwayatkan kepada murid-muridnya gitu. Ketika nanti muridnya mencatat dari Imam Bukhari gitu, dalam keadaan dia ngantuk, belum ngopi misal ini ngantuk, nanti kita bisa menemukan pembandingnya dari murid Imam Bukhari yang lain gitu, karena dia masyhur, banyak yang meriwayatkan gitu. Oh, yang ini tersalah, atau catatan dari muridnya yang satu ini ketetesan air hujan misalnya, jadi hilang gitu. Kita bisa dapati dalam salinan dari murid-muridnya yang lain. Adapun kalau dia lembaran yang tunggal ini milik seorang ahli hadis yang tidak masyhur gitu kan, terdapat catatannya di situ rangkaian sanadnya sahih semua, tetapi antara si pemilik catatan sampai kepada perawi yang thiqah tersebut, ini belum ada bukti bahwasanya catatan ini sudah dikoreksikan kepada gurunya, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan atau penggantian di dalam catatan tersebut. Ini kelemahan periwayatan kalau memang dalam bentuk catatan. Nah, ini salah satunya yang dia terjadi bukan di masa eranya Al-Hafidz Ibnu Shalih, tetapi ini kemungkinannya terjadi di masa tabi'in. Untuk riwayat seorang tabi'in yang junior kepada seorang atba'ut tabi'in yang senior pada saat itu. Ini di dalam Sahih Muslim. Ada contoh kemungkinan dugaan terjadinya tahrif. Kalau tahrif bukan tahrif sih, akan tetapi kesusupan pemahaman dari perawi tersebut terhadap hadis sehingga tersusupi masuk ke dalam matan hadis. Ini pernah dibahas oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tadribur Rawi, yaitu tentang tentang riwayat
basmalah. Riwayat basmalah yang diakui kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu bunyinya dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwasanya apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka salatnya bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah memulai salatnya itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Stop sampai sini. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan la yadhkuruna fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Yang ngomong tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ini apakah Anas bin Malik atau pemahaman perawi-perawi setelahnya. Nah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ketika mengkritisi jalur periwayatannya Imam Muslim ini, ternyata jalur periwayatannya Imam Muslim ini adalah Al-Imam Al-Auza'i meriwayatkannya dari Imam Qatadah. Dan Al-Auza'i ketika meriwayatkan dari Imam Qatadah ini dalam bentuk catatan. Catatannya itu Imam Qatadah berada di Basrah, Imam Auza'i itu berada di Syam. Basrah sama Syam itu jauh, Irak sama negeri Syam itu berjarak. Nah, dalam sanad periwayatannya Imam Muslim ini disebutkan bahwasanya Imam Qatadah itu menuliskan catatan hadis tersebut dikirim kepada Imam Auza'i di Syam. Faktanya Imam Qatadah itu buta. Periwayatan hadisnya Imam Qatadah itu disampaikan secara lisan dan dengan hafalannya Imam Qatadah. Untuk hadis ini Imam Auza'i berada jauh di Syam, tidak menemui Imam Qatadah, tetapi menerimanya dalam bentuk catatan dikirim oleh Imam Qatadah. Pastinya gitu kan, catatan hadis tersebut ada yang mencatatkan untuk Imam Qatadah. Dalam hal ini Imam Qatadah artinya punya sekretaris gitu loh, yang mencatatkan hadis tersebut untuk dikirimkan kepada Imam Auza'i. Dan Imam Qatadah buta. Gimana caranya Imam Qatadah memeriksakan apa yang sudah dicatatkan oleh sekretarisnya itu? Dan sekretarisnya itu tidak dicantumkan di dalam rangkaian sanad periwayatan. Maka dalam hal ini kan dicurigai ada terjadi sisipan tambahan di dalam riwayat tersebut. Nah, oleh karena itu tambahan di dalam riwayat hadis la yadhkuruna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ini tambahan ini dihukumi lemah oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Tetapi yang benar di dalam riwayat Anas bin Malik ini, Anas bin Malik hanya mengabarkan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ada dua pemaknaan gitu kan. Pemaknaan yang pertama, apakah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah? Ini yang nanti dipegang oleh siapa? Yang dipegang oleh teman-teman madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Tidak menyebutkan bismillah secara jahar di dalam sholatnya. Nah, adapun pemaknaan hadis ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimaksudkan memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin adalah memulai dengan surah yang di dalamnya ada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Rasulullah SAW memulai surahnya memulai sholatnya sebelum membacakan ayat-ayat yang lain itu Rasulullah memulai dengan Al-Fatihah dulu baru membaca ayat-ayat yang lain. Bukan berarti bismillahnya ditiadakan. Ini yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau yang demikian ini artinya sisipan yang bukan hadis itu memiliki dugaan kemungkinan menyusup di dalam suatu hadis itu dalam catatannya dalam catatannya para ulama di periode tabi'in dan atba' tabi'in, maka pada periode setelahnya itu kan kemungkinan untuk terjadi hal yang sama itu lebih besar lagi gitu loh.
Oleh karena itu lebih tidak aman bagi siapa? Bagi Al-Hafidz Ibnu Shalah lebih tidak aman gitu loh. Kalau hanya mengandalkan catatan hadis saja yang di dalamnya dituliskan perawi yang thiqah untuk menghukuminya dengan hukum bahwasanya ini hadis sahih atau hasan. Karena tidak aman, maka kita kembali kepada hukum dari para ulama yang sudah diakui tadi, yang sudah mu'tamad.